Halo Mama Papa Nusantara, selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Distiayu Soekarja, spesialis anak. Di sini saya ingin memberikan berbagai informasi seputar stimulasi tumbuh kembang anak beserta indikator perkembangannya. Di setiap diskusi virtual kita, saya akan mengundang salah seorang orang tua untuk berbagi pengalaman juga berkonsultasi. Hari ini saya sudah mengundang salah seorang orang tua untuk bergabung. Ini dia orangnya. Halo dokter, halo semua. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya punya seorang anak yang berusia mendekati 3 tahun. Di sini saya bergabung untuk ikut belajar dan berbagi pengalaman saya. Halo Mama. Untuk diskusi pertama ini, saya akan dengan spesifik membahas stimulasi perkembangan aspek gerak pada anak usia 3 tahun. Bagi orang tua yang mungkin belum tahu, aspek gerak dalam perkembangan anak ini dibagi menjadi 2, yaitu aspek gerak halus dan aspek gerak kasar. Aspek gerak halus mengandalkan otot-otot kecil di tubuh kita yang membantu kita melakukan gerakan seperti pada tangan, jari-jari, dan koordinasinya dengan mata. Kemampuan gerak halus ini akan sangat kita butuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari mulai dari makan, memakai pakaian, memotong-motong saat masak, menulis, menggambar, dan masih banyak lagi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kah Mama Desi? Kemampuannya itu akan secara alami muncul sendiri, Dok. Nah, kalau menurut penelitian, semua aspek perkembangan akan berkembang dengan lebih baik jika diberi stimulasi, Mah. Karena saat anak masih kecil, otak itu masih sedang berkembang. Lebih mudah bagi kita untuk menanamkan pembelajaran dan menghindari masalah-masalah ketika anak masih sangat muda. Stimulasi saat anak masih kecil memudahkannya untuk menerima pembelajaran saat lebih besar lagi. Oh, begitu, Dok. Lalu melatihnya seperti apa ya? Nah, stimulasi yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan, usia anak, dan indikator apa yang ingin dicapai. Seperti untuk anak usia 3 tahun, terkait kemampuan gerak halusnya, hal yang perlu terlatih adalah kemampuan anak untuk mencoret-coret. Mencoret-coret, Dok? Iya, Ma, mencoret-coret. Diharapkan di usia ini, ketika diberikan alat tulis, anak sudah dengan otomatis mengerti kegunaannya apa dan dapat menggunakannya walaupun belum dengan cara yang sempurna. Kenapa harus bisa mencoret-coret, Dok? Mencoret-coret merupakan kemampuan dasar sebelum anak belajar menulis, Mah. Mencoret-coret membutuhkan kemampuan otot jari dan tangan, kemampuan menggenggam pena dengan benar, koordinasi mata dan tangan, persepsi visual, memanipulasi objek, hingga koordinasi bilateral atau kemampuan anak untuk mengontrol tubuh bagian kanannya untuk menulis dan bagian kirinya untuk mempertahankan kertasnya atau sebaliknya. Untuk itu, orang tua perlu nih Ma terus menstimulasi atau melatih anak. Wah, banyak ya kemampuan yang dibutuhkan. Lalu cara melatihnya seperti apa, Dok? Sebenarnya karena seperti yang sudah kita semua tahu, anak sangat suka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Jika anak sering diperlihatkan kegiatan orang tuanya dalam menggunakan alat tulis, anak akan penasaran untuk mencobanya sendiri. Saat itulah orang tua dapat mulai mengarahkannya. Untuk mempermudah anak mempelajari cara mencoret-coret, ada beberapa stimulasi yang dapat orang tua berikan untuk mendukung kemampuan anaknya. Stimulasi-stimulasinya seperti pada video berikut ini. Sekarang mau warna apa dulu? Ini. Merah. Boleh? Ambil. Cek. Taruh di sana. Di aktivitas yang pertama ini, alat yang dibutuhkan adalah pipet yang bisa menggunakan pipet bekas obat. Gelas berisi air yang di sini sudah saya beri pewarna makanan agar lebih menarik dan tutup botol bekas. Instruksikan anak memindahkan air dari gelas ke tutup botol dengan menggunakan pipet. Aktivitas ini melatih kemampuan pincer grasp anak untuk memegang pensil dengan menggunakan pipet. Koordinasi mata dan tangan anak untuk memindahkan air dari satu wadah ke wadah lain dan konsentrasinya. Di sini gerakan dilakukan dari kiri ke kanan untuk membiasakan anak nanti ketika mulai menulis dari kiri ke kanan. Pinter, lagi. Kegiatan menyemprot-nyemprot seperti ini sangat bagus loh Mama Papa sekalian.
untuk melatih otot-otot tangan dan jarinya agar nanti tidak mudah lelah saat menggunakan alat tulis. Kegiatan seperti ini biasanya juga menyenangkan bagi anak karena berkesempatan melakukan hal yang orang dewasa lakukan. Malik, Dedi mau tempel di sapi. Malik mau tempel di kucing, silahkan. Aktivitas menempel label atau stiker seperti ini selain dapat melatih jari-jarinya saat menjemput, koordinasi mata dan tangannya untuk meletakkan stiker tepat di bulatannya, juga kemampuan bilateralnya untuk menggunakan kedua tangannya di saat yang bersamaan saat dalam mengerjakan satu tugas. Yeay. Wah, beragam sekali ya dok cara menstimulasinya. Iya mah, cara yang beragam diperlukan agar anak tidak mudah jenuh dan tentunya selalu bersemangat karena mencoba hal yang baru. Selain itu, untuk mendukung aktivitas menggambar, mencoret-coret ini, orang tua dapat menyediakan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, namun yang masih ada halaman yang kosong ya. Ada anak yang tidak suka dengan kertas bekas, ingin minta kertas yang baru atau seperti milik orang tua atau kakaknya. Kreativitas diperlukan untuk mengolah kertas bekas menjadi menarik. Misalnya dibuat buku, diberi sampul yang lucu, atau disukai anak. Alat tulis yang disediakan dapat berupa pensil yang ukurannya lebih besar, seperti pensil yang biasa dipakai penjahit agar lebih mudah digenggam. Spidol marker yang dapat dihapus juga dapat dijadikan alternatif untuk anak bergambar di cermin atau kaca rumah. Baik dok, mulai sekarang saya akan siapkan juga deh alat tulis dan persediaan kertasnya. Terima kasih banyak ya dok atas tipsnya. Sama-sama Ma. Papa mama di rumah juga silakan mencoba ya tips-tipsnya agar anak dapat berkembang dengan optimal. Sampai jumpa lagi di diskusi virtual selanjutnya.